Halo teman-teman. Turki adalah negara langka yang dapat dengan nyaman mengikuti AS tetapi dekat dengan Rusia. Negara ini seperti gadis cantik dan menawan, yang harus dikejar oleh kedua negara besar, Amerika Serikat dan Rusia. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Turki memiliki daya tarik yang begitu besar? Pertama, kita akan melihat alasan utama mengapa Turki mengikuti AS, dengan keputusannya untuk bergabung dengan NATO pada tahun 1952. Dan kemudian Turki memutuskan untuk bersahabat dengan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, pemimpin tertinggi Uni Soviet, Stalin, meminta agar Konvensi Montreux diubah. Inti dari Konvensi Montreux adalah bahwa Turki adalah satu-satunya negara yang menguasai Selat Bosporus dan Dardanella. Ini adalah dua selat yang sangat penting bagi Uni Soviet, karena merupakan satu-satunya rute yang menghubungkan Laut Hitam ke Laut Mediterania. Oleh karena itu, jika terjadi perang, Uni Soviet akan diblokir dari laut, jika Turki berjabat tangan dengan lawannya. Itulah mengapa Stalin meminta agar Konvensi Montreux diamandemen, sehingga bisa bersama-sama mengontrol kedua selat ini dengan Turki. Namun, permintaan Stalin ditolak. Selama periode berikutnya, Uni Soviet berulang kali diperlakukan dengan kejam dan brutal sambil menunjukkan kebaikan dan perhatian, bahkan mengancam akan menggunakan kekerasan untuk menguasai kedua selat strategis tersebut. Dalam keadaan seperti itu, Turki takut diserang oleh Uni Soviet, sehingga mencari negara untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Amerika Serikat adalah pilihan yang sempurna. Sangat cepat, pada tahun 1952, Turki secara resmi bergabung dengan AS melawan Uni Soviet, dengan keputusan untuk bergabung dengan NATO. Dengan keputusan ini, Turki telah menerima banyak dukungan ekonomi dari Amerika Serikat. Namun, tidak ada yang gratis. Turki harus menerima AS untuk menempatkan pangkalan militer di kota Adana, dengan tujuan yang sangat jelas untuk berurusan dengan Uni Soviet. Namun, semua hal baik dengan cepat berlalu. Pada awal 1960-an, hubungan ini mulai menimbulkan kontradiksi dan keretakan. Turki dengan ambisi menguasai bagian timur Laut Mediterania, maka mereka berencana menginvasi Siprus. Namun, Amerika Serikat dengan keras menentangnya. Pulau ini dikendalikan oleh Inggris Raya, salah satu sekutu terdekat Amerika. Menanggapi keberatan AS, Turki juga menuduh AS menggunakan pangkalan militer di kota Adana, untuk mengumpulkan intelijen dan mencampuri urusan dalam negerinya. Ketidaksepakatan inilah yang menyebabkan AS secara bertahap mengurangi bantuan ke Turki. Dari situ langsung membuat Ankara berpaling ke Uni Soviet, untuk mendapatkan bantuan baru. Dan tentu saja, Uni Soviet menyambut Turki dengan tangan terbuka. Hingga tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia dan Turki mempertahankan hubungan yang erat. Mereka menjadi mitra dagang utama satu sama lain, dan Rusia menjadi pemasok minyak dan gas utama Turki. Kembali ke pertanyaan di awal video, kenapa daya tarik Turki begitu besar? Pertama untuk Rusia, negara ini adalah yang terbesar di dunia. Namun, Rusia tidak memiliki lautan. Ini tampaknya agak tidak masuk akal karena berbatasan dengan lautan di utara dan timur. Namun, kedua belah pihak membeku hampir sepanjang tahun. Dan untuk melintasi dua samudra itu harus menggunakan kapal pemecah es yang harganya cukup mahal. Di sisi lain, sekitar 80% penduduk Rusia tinggal di bagian barat wilayah Uni Eropa. Karena ini adalah dataran yang luas dan subur. Akibatnya, sebagian besar aktivitas ekonomi dan perdagangan Rusia akan terkonsentrasi di kawasan ini. Oleh karena itu, jika Rusia ingin memperdagangkan barang untuk pembangunan ekonomi, diperlukan pelabuhan laut yang besar dan jalan menuju laut. Jika dilihat lebih dekat, pelabuhan Sevastopol adalah yang paling disukai. Namun, jalan menuju lautan dipisahkan oleh dua selat Bosporus dan Dardanella, di bawah pemerintahan Turki. Jika kedua selat ini diblokir, ekonomi Rusia akan mengalami guncangan besar. Selain itu, ia memiliki kepentingan strategis militer dan keamanan yang penting bagi Moskow. Setelah selat ini diblokir, berarti Angkatan Laut Rusia tidak akan bisa melaut. Itu adalah kerugian besar bagi negara adidaya militer seperti Rusia. Karena alasan itulah Rusia selalu dengan rendah hati dan patuh pada keinginan Turki dalam urusan internasional, agar bisa menarik Turki ke pihaknya, atau setidaknya tidak mengubah Ankara menjadi musuh. Selanjutnya, bagi Amerika Serikat, Turki juga sangat penting dalam menguasai bekas Uni Soviet dan kemudian Federasi Rusia. Selain fakta bahwa Ankara menguasai akses laut Rusia, kedekatannya dengan Rusia sangat strategis bagi AS untuk menguasai Rusia, dengan pangkalan militer yang terletak di wilayah Turki. Oleh karena itu, AS pun mencari cara untuk membujuk Turki atau setidaknya tidak membiarkan negara ini menjadi sekutu Rusia.
Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa hubungan Turki dengan AS dan Rusia terkait dengan kepentingan nasional. Dan Turki sangat cerdik untuk berdiri di tengah, mendapat manfaat dari AS dan Rusia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.